kita baca makna alam barzah atau alam kubur. Nah, sebenarnya di alam kubur itu seperti apa? Ya, semua manusia, semua makhluk hidup itu pasti akan meninggal. Ya, semua yang hidup pasti akan meninggal. Nah, kalau sudah meninggal itu terus bagaimana? Apakah sudah selesai hidupnya atau bagaimana? Nah ya, kita baca ya, kita pelajari bersama. Allah telah memberitakan kepada seluruh makhluk hidup bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Hanya Allah yang maha hidup tidak akan mati. Jadi semuanya makhluk Allah itu pasti akan mati, ya. Semuanya pasti akan mati, ya. Baik itu manusia, jin maupun malaikat, ya. Tumbuh-tumbuhan juga akan mati, hewan juga akan mati. Semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Kecuali siapa? Yang tidak bisa mati siapa? Yang maha hidup? Allah. Ya, jadi Allah yang maha hidup. Nah, kematian itu pasti akan mendatangi manusia. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menahan. Dan sebaliknya, tidak ada yang bisa mempercepat, ya. Jadi kalau sudah waktunya meninggal, ya, meninggal dengan cara apapun, ya. Tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa mempercepat datangnya kematian. Itu sudah ketetapan Allah, ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersiap untuk menghadapi kematian dengan iman, dengan takwa dan memperbanyak amal soleh. Tahu nggak kita kapan kira-kira kita akan mati? Nggak tahu. Kalau tahu nanti justru akan takut, ya. Jadi kenapa kok Allah itu merahasiakan kematian? Supaya manusia ini tidak hidup dalam ketakutan. Kalau misalnya manusia ini dikasih tahu umurmu hanya nyampe 50 tahun misalnya, pasti dia akan ketakutan, ya. Selama hidupnya dia pasti akan merasa ketakutan, nggak berani pergi keluar rumah, nggak berani naik motor, nggak berani naik bis, nggak berani naik kereta, nggak berani naik pesawat, ya. Sepanjang hidupnya akan merasa ketakutan. Karena takut apa? Takut mati. Nah, makanya kenapa Allah merahasiakan kematian. Nggak ada yang tahu kapan manusia akan mati. Nah, biar apa? Biar manusia bisa hidup normal, ya, bekerja, bisa sekolah, ya. Nggak takut naik pesawat, nggak takut bepergian kemana-mana, nggak takut melakukan apapun, ya. Itu hikmah kenapa Allah merahasiakan kematian. Nah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kematian seseorang merupakan perjalanan hidup ke alam berikutnya setelah melalui alam ruh, alam kandungan, dan alam dunia. Kemudian menjalani alam barzah yang nantinya akan berakhir di alam akhirat. Jadi siklus hidup manusia itu tidak hanya di dunia, ya. Sebelumnya, sebelum kita lahir di dunia, ini kita sudah ada di alam kandungan. Di kandungan, di dalam perut ibu-ibu, ya, di dalam perut ibu kita, itu kita sudah hidup, ya, dikasih nyawa sama Allah, bisa bernafas, bisa makan. Buktinya apa kok kita hidup? Buktinya bisa tumbuh, ya kan? Yang awalnya cuman kecil banget, ya, lama-lama menjadi besar, sampai menjadi bayi yang siap dilahirkan. Nazira lihat nggak waktu adik lahir? Masih inget nggak? Inget kan? Nah, ya,
Jadi ketika di dalam perut itu sebenarnya manusia itu sudah hidup, ya, sudah dikasih dikasih makan sama Allah, sudah dikasih oksigen, bisa bernafas, padahal di dalam perut. Bayangkan betapa luar biasa, betapa Allah itu maha besar, ya, di dalam perut tapi tetap bisa makan, tetap bisa bernafas. Nah, ini yang dinamakan alam kandungan. Kita hidup sebenarnya di dalam kandungan ibu kita. Nah, sebelum di alam kandungan itu kita hidup di mana? Dinamanya alam ruh, ya. Jadi kita hidup di alam ruh sana. Sebelum kita diturunkan ke dalam kandungan ibu kita. Sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, ini kita sudah ada di alam ruh, ya. Jadi yang pertama, kita itu hidup di alam ruh, ya. Kemudian di alam kandungan, di dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita dilahirkan menjadi bayi. Nah, kita hidup di alam dunia, ya, selama sekian puluh tahun. Rata-rata umur manusia itu 60 tahun. Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun. Berarti kira-kira umur rata-rata manusia, umur kebanyakan manusia itu adalah 60 tahun. Ya, misalnya kita hidup selama 60 tahun. Kemudian meninggal. Ya, setelah meninggal, ini apakah kita sudah selesai? Tidak, kita hidup di alam lain yang namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, jadi jangan dikira orang-orang yang sudah meninggal itu mereka nggak bisa mendengar. Mereka bisa mendengar, ya. Mereka bisa mendengar di alam barzah, di alam kubur. Kalau kita misalnya ziarah kubur, ya, kita mendatangi kuburan, kemudian kita mendoakan mereka yang ada di dalam kubur, itu mereka bisa mendengar, ya. Mereka hidup di alam kubur, tapi kita tidak bisa tahu bagaimana kehidupan di dalam itu. Ya, hanya mereka yang tahu bagaimana kehidupan di alam kubur, ya. Makanya kenapa ketika kita berziarah ke kuburan itu disunahkan untuk mengucap salam, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Assalamualaikum ahli kubur, para ahli kubur. Kita disunahkan untuk mengucapkan salam karena mereka itu sebenarnya bisa mendengar. Mereka itu hidup di alam barzah, ya, di alam kubur namanya. Nah, nanti setelah hari kiamat datang, semua manusia yang sudah meninggal, yang tadinya hidup di alam kubur, ini kemudian berpindah lagi ke namanya alam akhirat. Nah, disinilah kehidupan yang sebenarnya. Alam akhirat itu adalah kekal, abadi, dan ini kehidupan yang sebenarnya. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Katakan misalnya 60 tahun kita hidup, kemudian kita meninggal. Nah, setelah nanti kita dibangkitkan lagi di akhirat, ini kita hidup selamanya di akhirat. Ya, yang masuk neraka, ya dia akan kekal di neraka. Yang masuk surga, dia akan kekal di surga. Nah, itu tadi ya, alam yang dilewati manusia. Ada alam ruh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah atau alam kubur, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, jadi manusia ini melewati 5 fase, ya, 5 kehidupan di 5 alam ini. Begitu ya. Ini pendahuluan dulu. Besok kita lanjutkan lagi dengan bagaimana sebenarnya di alam kubur itu kondisinya seperti apa? Penasaran gak kira-kira? Besok kita lanjutkan lagi ya. Mari mengenal alam barzah atau alam kubur. Ketika manusia meninggal dunia, ada 2 cara, ya. Ada 2 cara manusia itu meninggal dunia. Yang pertama, apakah dia akan meninggal dalam keadaan yang baik atau meninggal dalam keadaan yang buruk. Nah, yang meninggal dalam keadaan baik disebut dengan husnul khotimah, atau artinya apa? Akhir yang baik. Nah, yang meninggal dengan cara yang buruk disebut dengan apa istilahnya ini? Su'ul khotimah. Artinya meninggal dengan cara yang buruk.
Nah, makanya kenapa ketika ada orang yang meninggal, ya kan biasanya orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Sesungguhnya semuanya itu kembali kepada Allah, ya. Dan semoga meninggal dengan apa? Husnul khotimah. Didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, semoga meninggalnya itu husnul khotimah. Artinya apa husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu artinya akhir yang baik atau meninggalnya dengan cara yang baik, gitu ya. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung adalah orang yang mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang husnul khotimah. Sebagai tanda awal seseorang akan diberikan kenikmatan dari Allah sebagai penghuni surga itu adalah dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya, makanya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu berarti nanti dia akan mendapat kenikmatan di alam selanjutnya atau di alam kubur gitu. Maka ya sungguh akan menyesal apabila dari sekarang kita tidak meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, makanya kenapa kita harus membiasakan beramal baik, ya. Kita harus membiasakan untuk menjauhi larangan-larangan Allah serta apa? Memohon kepada Allah semoga kita diberikan husnul khotimah. Nah, biasanya manusia itu meninggal sesuai kebiasaannya. Kalau sehari-harinya ya, kebiasaannya dia itu berbuat baik, maka dia juga akan meninggal dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, kalau dia ini sehari-hari berbuat jahat, misalnya ya, teman-temannya ini orang jahat, terus sehari-hari dia ini ngomong jelek ya, ngomong kasar, maka ketika meninggal pun dia juga akan membawa kebiasaannya itu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi yang buruk ya. Makanya kenapa kita harus membiasakan diri untuk berbuat baik supaya nanti ketika kita meninggal itu juga dalam keadaan yang baik gitu ya. Barzah secara bahasa berarti penghalang atau pemisah antara dua hal. Ya, jadi yang dimaksud dengan alam barzah itu maksudnya adalah penghalang atau pemisah. Maksudnya apa? Secara istilah, alam barzah itu adalah pemisah antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, ya, alam barzah itu berarti alam yang memisahkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat ini belum dimulai, ya, belum dimulai. Makanya ada alam kubur tadi itu. Ketika orang yang di dunia sudah meninggal, maka dia hidup di alam kubur, ya. Jadi jangan dikira orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal itu dia sudah selesai meninggal begitu saja jadi debu, jadi nggak ada apa-apanya lagi, tidak, ya. Dia hidup, tetapi dia hidup di alam kubur, gitu ya. Alam ini disebut dengan alam barzah atau disebut juga dengan alam kubur yang menjadi perantara antara dunia dan akhirat, ya. Alam kubur atau alam barzah itu yang dimaksud itu bukan tanah yang digali untuk mengubur orang yang sudah meninggal itu, ya. Jadi yang dimaksud dengan alam kubur itu bukan yang ada di bawah tanah, itu bukan, ya. Yang dimaksud dengan alam kubur atau alam barzah itu wallahu a'lam, kita tidak tahu bentuknya seperti apa karena kita berbeda alam, ya. Kita yang ada di dunia ini kita hidup di alam dunia, sedangkan orang yang sudah meninggal itu ruhnya hidup di alam barzah atau di alam kubur, ya. Jadi bukan yang di dalam tanah itu maksudnya alam kubur itu bukan seperti itu, tapi alam yang lain, ya, alam yang lain. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa, ya, karena itu termasuk rahasia Allah. Kenapa kok itu rahasia? Kenapa kok Allah menjadikan alam kubur itu sebagai rahasia?
Karena kalau kita diberitahu bagaimana kondisi di alam kubur, kita pasti akan ngeri, ketakutan, ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa oleh malaikat. Siapa namanya? Malaikat penjaga kubur siapa? Ayo, masih ingat nggak malaikat penjaga kubur? Mungkar dan Nakir, ya. Malaikat penjaga kubur itu adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, kalau kita diperlihatkan bagaimana kehidupan di alam kubur, itu pingsan bisa-bisa kita, ya. Makanya kenapa Allah menjadikan alam kubur itu rahasia, ya. Biar apa? Biar kita tidak ketakutan. Nah, tugas kita di dunia yang masih hidup ini adalah beramal soleh, berbuat baik, bertakwa kepada Allah, ya. Sebagai apa? Sebagai bekal kita nanti di alam kubur. Nah, kalau orang soleh, orang yang bertakwa, nanti di alam kubur itu akan mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, orang yang jahat, orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, ya, di alam kubur nanti disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Itu ya. Alam barzah atau gerbang. Alam barzah itu adalah gerbang yang harus dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia. Jadi dia itu seperti pintu menuju ke akhirat. Jadi dia orang yang meninggal itu harus melalui alam kubur itu, ya. Baik dia dikubur di dalam tanah maupun tidak. Ya kan ada itu ya, orang yang meninggal terus tapi nggak dikubur, ya kan. Orang apa tuh namanya? Orang Buddha, ya kan? Orang Hindu ya. Orang Hindu di India, tahu nggak kalau orang meninggal di India dan dia ini agamanya Hindu, dia ini dikremasi, dibakar. Pernah lihat nggak film-film India itu dibakar? Nah, jadi nggak semua orang yang meninggal itu dikubur. Ada juga yang setelah meninggal dia ini dikremasi atau dibakar. Nah, terus abunya ini nanti dibuang ke laut. Nah, ini menurut kepercayaan orang Hindu itu seperti itu. Cara merawat jenazah itu seperti itu. Kalau sudah meninggal, dia dikremasi, ya, kemudian abunya nanti dibuang ke laut. Nah, apakah dia orang yang meninggal dengan cara dibakar tadi itu, apakah dia tidak melalui alam kubur karena dia tidak dikubur? Enggak, ya kan. Yang dimaksud dengan alam kubur tadi adalah alam yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Jadi orang yang meninggal di laut misalnya, orang yang meninggal karena jatuh dari pesawat misalnya dan tidak ditemukan jasadnya, ataupun orang yang meninggal dan jasadnya itu dibakar tadi itu ya, dikremasi tadi itu tetap akan hidup di mana? Di alam kubur, tetap akan melewati alam kubur. Gitu ya. Jadi semua orang yang meninggal, baik dengan cara apapun dia meninggalnya, ya, itu pasti akan melalui alam kubur. Nah, jadi begitu. Tidak terus kalau orang yang misalnya meninggal di dalam laut, ya, karena dia nggak dikubur, karena dia meninggalnya karena tenggelam di laut dan jasadnya nggak ditemukan misalnya, terus dia nggak melewati alam kubur. Nggak seperti itu ya konsepnya ya. Jadi semua manusia yang meninggal pasti akan melewati alam kubur. Nah, yang sudah meninggal tadi itu, ya, jasadnya kan meninggal, jasadnya dikubur, jasadnya dikremasi, tapi ruhnya, ya, nyawanya, ruhnya itu tetap hidup. Di mana? Di alam barzah tadi itu, di alam kubur. Nah, yang hidup itu adalah ruhnya. Dan mereka, ya, mendapatkan kenikmatan dari Allah, atau sebaliknya mereka mendapatkan siksaan dari Allah. Tergantung pada amal hidupnya, tergantung pada amalnya selama dia hidup. Nah, Nabi SAW bersabda, kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka.
Manusia yang mati tidak memasuki alam akhirat secara langsung. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak langsung ke akhirat. Tapi apa? Tapi singgah dulu ya, mampir dulu di alam barzah atau alam kubur. Nah, jadi alam barzah ini adalah alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Kita hidup sekarang ini, kita hidup di alam dunia. Ketika nanti meninggal, ruh kita ya berpindah ke alam barzah atau alam kubur. Nah, nanti setelah hari kiamat, kemudian semua dibangkitkan, baru kita akan berpindah ke alam akhirat. Gitu ya. Nah, manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal, bukan berarti dia terputus total dengan alam dunia. Karenanya ruh yang di alam barzah itu masih bisa berhubungan dengan kita yang ada di dunia. Jadi masih bisa masih ada hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Seperti pertemuan para penghuni alam barzah di antara mereka dan pertemuan mereka dengan sanak keluarganya. Mereka bisa mendengar berbagai pembicaraan atau perbuatan manusia dan melihat peristiwa-peristiwa di dunia. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 169, Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki." Nah, jadi Allah sendiri yang bilang, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, itu jangan dikira mereka itu mati. Tapi mereka ini hidup sebenarnya. Mereka ini sebenarnya masih hidup. Di mana? Di alam kubur. Yang hidup apanya? Yang hidup ruhnya. Dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Allah sendiri yang bilang, ini ada di Al-Quran. Ya, makanya kenapa ketika kita ziarah ya, berziarah kubur, mengunjungi saudara atau kakek nenek kita yang sudah meninggal misalnya, itu disunahkan untuk berdoa, mendoakan mereka ya, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Kehidupan barzah merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari dosa-dosa. Alam barzah merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup di dunia. Nah, di alam barzah manusia akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, kalau orang beriman, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Tapi sebaliknya, kalau dia ini tidak beriman, dia ini banyak dosa, maka dia akan mendapatkan siksaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, siapa yang bisa menolong? Yang bisa menolong orang yang sudah meninggal itu siapa? Amal solehnya. Nah, makanya ya, kita disuruh untuk banyak beramal soleh. Supaya apa? Nanti amalan-amalan baik kita itu yang akan menjadi penolong kita di alam kubur. Nah, begitu ya. Oke, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa saja perbuatan manusia yang bisa menyebabkan dia mendapatkan siksa kubur. Nah, jadi orang yang sudah meninggal itu disiksa gara-gara apa? Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya.